Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah, dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi itu maknanya adalah Maha Suci Allah. Jadi Allah memberikan suatu peristiwa yang luar biasa, yang peristiwa itu adalah peristiwa yang di luar kuasaan manusia. Maka subhanalladzi ini kalau kita lihat, kalau orang bisa berjalan di atas air itu terpesona. Kalau orang itu bisa mengambang di udara itu suatu yang menakjubkan. Nah, maka ini Allah menggunakan ayat subhanalladzi. Maksudnya adalah bahwa ini adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang dimana asra. Subhanalladzi asra. Asra itu maknanya apa? Asra itu maknanya adalah memperjalankan, memberangkatkan. Siapa yang diberangkatkan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yaitu adalah bi 'abdihi, hambanya Allah, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan sejarah Isra Mi'raj dulu ketika Nabi berjuang untuk mengajarkan ajaran Islam, banyak dari kaum-kaum Quraisy, banyak dari kaum-kaum orang yang memusuhi Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, selalu memusuhi kanjeng Nabi. Sampai-sampai ketika Siti Khadijah wafat, ketika pamannya ini wafat, Nabi mengalami yang namanya Amrul Husni. Mahwa Amrul Husni, Amrul Husni itu adalah tahun kesedihan Nabi. Jadi Nabi benar-benar mengalami sangat kesedihan yang luar biasa. Maka dari itu Allah melihat Nabi. Maka ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi. Kemudian terjadilah yang namanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa terjadi Isra Mi'raj? Ya karena itu, karena amal husni, karena Nabi mengalami betapa sedihnya ditinggal oleh orang yang selalu memberi benteng, selalu melindungi Nabi, selalu menyertai Nabi dalam suka duka. Ini adalah Siti Khadijah. Kemudian pamannya juga meninggal. Nah, maka Isra itu apa? Isra itu adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari awal dari Baitul Maqdis Mekah, kemudian menaiki kendaraan yang namanya buruk, yang kecepatannya itu seperti cahaya, itu kemudian sampailah di Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa Palestina. Ketika Nabi Isra, Nabi dilihatkan oleh banyak peristiwa-peristiwa yang dianggap itu sangat luar biasa. Yang pertama, Nabi dilihatkan oleh orang yang selalu memanen padinya. Setiap hari selalu dipanen, tetapi ketika dipanen, padi itu selalu tumbuh. Jadi padi itu selalu tumbuh setiap hari.
Karena apa? Karena selalu dipakai dan tumbuh terus. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, Nabi melihat dan mencium bau yang sangat harum. Itu adalah baunya Masyitah. Dulu adalah pembantunya Fir'aun, yang ketika dia berani membela agama Allah, berani mengatakan bahwa Allah ini adalah Tuhan saya, kemudian dia dihukum oleh Fir'aun. Apa? Dia dimasukkan ke dalam sebuah bejana, di mana bejana itu sangat mendidih. Kemudian beliau meninggal bersama anak-anaknya. Ini masih itu. Kemudian Nabi dilihatkan lagi ketika Isra. Nabi dilihatkan lagi oleh orang yang selalu memukuli kepalanya. Siapa itu? Ketika dipukuli hancur kembali lagi, ketika dipukuli hancur kembali lagi. Na'udzubillah, itu adalah orang yang selalu menyepelekan atau melalaikan terhadap salatnya, terhadap ibadahnya kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi kunci kenapa Nabi Muhammad Isra. Kemudian peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj adalah ketika Nabi melakukan sholat dalam Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian Nabi naik sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah yang dinamakan Mi'raj. Dan ketika Nabi Mi'raj ini, Nabi melihat Allah langsung. Jadi bahwasanya melihat Allah. Ketika Nabi melihat Allah, kemudian Nabi langsung sujud kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika Nabi sujud kepada Allah, itu adalah tuntunan ketika awal beliau sujud. Sampai sekarang itu dijadikan sholat. Setelah itu beliau dituntut lagi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi berkah dan keselamatan dia bersyukur kepada Allah, sampai-sampai assalamu alayka ya Nabi. Allah memberikan salam kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian salam juga ya Allah kepada orang-orang yang selalu beribadah kepada Engkau, yang selalu menunaikan kepada Engkau. Inilah murahnya Nabi. Nabi tidak menjustis dirinya hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk umatnya. Maka ini ibadillah sholihin. Maka di situ ada bacaan-bacaan at-tahiyatul, nanti juga di situ ada shalawatnya Nabi kepada Ibrahim. Karena apa? Karena dari Ibrahim ini adalah Nabi yang menjadi patokan dari seluruh ajaran-ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Itu semua agama samawi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bersumber kepada Nabi Adam alaihissalam, dan bersumber kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Yang bersumber kepada siapa? Yang bersumber kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peristiwa Mi'raj. Dan Mi'raj ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah sholat. Bahwa inna sholat tatanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau kita pakai bahasa inna itu, Allah sudah tidak tanggung-tanggung lagi. Jadi sudah benar-benar bahwa ini sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Syaratnya apa? Syaratnya harus khusyuk. Dan khusyuknya itu apa? Khusyuk itu adalah membuat diri kita, niatkan hati kita, hadirkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kosongkan semua pikiran kita, kosongkan semua ego kita, hanya tersisa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang dinamakan khusyuk. Jadi kalau inna sholat tapi kok belum sampai watanha anil fahsya, ya itu mungkin karena sholat kita belum sampai ke ranah khusyuk. Soalnya ketika sholat itu biasanya kita hanya ingat kunci motor, hanya ingat dunia, hanya ingat teman-teman kita, hanya ingat orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, jadi apa? Jadi ya, meskipun kita sholat, tetapi hati kita masih belum tenang.
Jadi hikmahnya sholat tadi seperti itu. Maka dalam akhir perjumpaan ini, marilah kita menggunakan syiar apa? Syiar Abu Nawas yang berjudul Ilahi lastunil firdausi a'lam wa aqwan ala nari jahim faham li tawbata wa fir dhunubi fa innaka ghafirud dhanbil adhim tambaati iku liman berkara kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wangi lakono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat wonten ira ingkang luwih kaping limo zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah yang badani. Alhamdulillah, sudah mungkin seperti itu ceramah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hikmah dari Isra Mi'raj ini menambahkan, meningkatkan iman dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan pelajar dan anak didik kita yang menjadi anak-anak yang baik, yang berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.